Halnya, perbuatannya, perbuatan Allah. Ya. Yang ketiga, kita bisa membahas Allah dari sisi af'alnya, perbuatan, dari sisi asma'nya namanya. Yang ketiga dari sisi af'alnya, perbuatannya. Jadi ada sifat, wujud, qidam, baqa, ada asmaul husna, ar-rahman, ar-rahim, malikul qudus, pengasih penyayang dan seterusnya. Ada af'al, perbuatan Allah. Perbuatan Allah itu wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah yang menciptakan dirimu dan perbuatanmu. Nah, kapan kita bisa mengenali perbuatan Allah itu? Kenalilah dengan memandang Allah. Apabila hati kita terbuka hijabnya, ketika Nabi berbuat, ketika orang soleh berbuat, tahu kita bahwa perbuatan Nabi itu adalah perbuatan Allah, perbuatan orang soleh itu perbuatan Allah atau tidak, atau dari keinginan dirinya. Contoh, falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Bukan kalian yang membunuh sahabat, tapi akulah yang membunuh. Bukan engkau yang memanah Muhammad, tapi akulah yang memanah. Jadi perbuatan membunuh itu perbuatan Nabi, perbuatan sahabat di perang Badar, atau perbuatan Allah? Af'alullah. Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Anfal bahwa itu perbuatan Allah, af'al Allah. Nah, bagaimana Allah menunjukkan af'alnya? Dia tunjukkan di dalam dirinya, dia tajallikan di dalam diri orang-orang yang sangat dekat, yang mencintai Allah, para nabi dan sahabat, para wali Allah. Maka dalam hadis qudsi kan jelas disebut, tidak henti-hentinya hambaku mengamalkan amalan nawafil yang sunnah sesudah yang wajib lepas, sampai aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, aku jadikan dia memandang dengan mataku, dia melihat dengan penglihatanku, dia berjalan dengan kakiku. Sahih Bukhari Muslim. Nah, kalau kita memandang dengan pandangan Allah, dalam mata, dalam pandangan Allah, makhluk mana yang tak bisa terlihat? Makhluk mana yang tak tampak? Mana yang luput dari pandangan Allah? Jin, setan, iblis, malaikat, ruh. Tidak ada yang luput dari pandangan Allah. Maka kenapa Nabi bisa melihat alam ruh, bisa melihat malaikat? Kenapa sebahagian wali dari kalangan sahabat dan wali-wali dari kalangan tabi'in dan sampai hari ini ada yang bisa melihat malaikat, jin, ruh? Ya, karena mereka melihat dengan pandangan Allah. Allah yang memperlihatkan. Emang Imam Syafi'i mengatakan barang siapa ngaku-ngaku bisa lihat jin, maka ketahuilah dia bohong. Lalu orang Salafi Wahabi mengatakan apa? Siapa yang bisa melihat jin, pasti dia pakai jin, karena yang bisa melihat jin hanya jin. Jangankan jin, ruh pun bisa dilihat oleh para wali yang terbuka mata hatinya. Itu ilmu tasawuf, bisa kita buktikan. Real, nyata. Ya. Wah, kalau bisa lihat ruh itu berarti pakai jin. Jin nggak bisa lihat ruh. Nabi Sulaiman wafat, para jin nggak tahu bahwa Sulaiman itu ruhnya udah nggak ada. Mereka nggak tahu Nabi Sulaiman wafat. Para jin tidak bisa melihat malaikat di kiri kanan mereka. Ya. Karena mereka tidak mendalami ilmu ma'rifat, ilmu tasawuf, ilmu tarekat, maka mereka suka menduga. Nggak ada dalilnya. Siapa bilang nggak ada dalilnya? Ya bacalah banyak hadis. Khalid bin Walid membunuh jin Ujjah yang berbentuk kuntilanak, dia bisa lihat dengan izin Allah. Semua patung yang disembah itu isinya jin. Maka Ustaz Somad benar ketika dia mengatakan, ya, sebenarnya orang yang nyembah patung itu benda mati, ya, di baliknya ada jin yang dipuja-puja. Termasuk orang yang nyembah, ya, tidak
Tidak usah saya sebut lah ya. Pokoknya yang disembah selain Allah nanti akan berisi, kalau disembah itu bentuk patung, pasti nanti berisi setan. Ya. Masyarul muslimin, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling sulit dicapai itu adalah ma'rifat zat. Mengenal zat Allah. Maka di dalam tarikat Naqsabandiyah, kalau kita masuk makom tahlil, makom yang paling tinggi, paling ujung, kita disuruh berdoa, ya Allah, hampirkanlah ma'rifatku kepada zatmu, hampirkan pengetahuanku kepada zatmu, menghampiri zat, hampirkan. Nah, ini serak nanti nih kalau kita bahas tentang zat. Kesalahan akidah awam Salafi Wahabi, mereka memahami ayat Allah secara tekstual. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman bersemayam, berada di atas aras. Ainallah, di mana Allah? Fis sama, kata budak. Budak ngomong begitu. Budak, orang awam, kalau diajak mengkaji secara mendalam, pening kepalanya, Pak. Tapi Imam Ali ahli ilmu mengatakan, arasy itu bukan tempat zat Allah untuk menunjukkan kebesarannya. Ini ahli ma'rifat. Dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Bapak Ibu, saya ingin jelaskan begini. Ketika kita pahami Allah itu di langit, di atas aras, berarti Allah itu tidak ada di bumi. Benar? Benar? Secara akliyah. Ketika kita katakan Allah di atas aras di langit, maka Allah tidak ada di bumi. Ya, karena tetap di langit. Akliyahnya begitu. Apakah Allah tidak ada di bumi? Ini pernyataan konyol. Maka kata Al-Ghazali, orang yang mengatakan Allah itu di aras di langit, dipahami seperti itu secara tekstual, adalah orang yang terhijab jauh dari Allah. Ini ahli ma'rifat yang ngomong. Imam Ghazali pernah ditanya Fakhruddin Ar-Razi, ahli akal. Bahkan dia cenderung Mu'tazilah, kuat akalnya. Ghazali, bagaimana menurut pendapatmu tentang ayat istawa 'alal 'arsy? Kata Al-Ghazali. Apa jawab Al-Ghazali? Ente tahu nggak di mana letak ruh ente? Diam Fakhruddin. Letak ruh ente saja ente nggak tahu. Ente mau katakan, mau membahas letaknya Allah di atas aras, di atas langit. Sudah ente bodoh, nggak punya akhlak lagi, tak beradab sama Allah. Letak ruhnya aja nggak ngerti. Di mana letak ruhnya? Ente bilang Allah letaknya di langit, di atas langit. Letak ruh ente aja ente nggak tahu, nggak kenal sama ruhnya. Udah bodoh, nggak punya adab lagi sama Allah. Katanya. Begitu juga kalau kita terdiam Fakhruddin Ar-Razi, penulis tafsir terkenal. Nah, karena dia tidak ahli ma'rifat. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya kata kunci di dalam ilmu ma'rifat itu adalah wallahu muhitum bil kafirin. Allah itu meliputi orang kafir. Wallahu muhitum bikulli syai'. Allah itu meliputi segala-galanya. Ini ma'rifat zat. Ya. Mendekati zat. Allah itu ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ ada wajah Allah, ada zat Allah, ada Allah. Ya. Ada Allah. Kata-kata langit itu sebenarnya untuk menunjukkan ketinggian. Tetapi tidak ada satu makhluk, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satu makhluk yang bisa meliputi segala-galanya zahir dan batin kecuali zat Allah. Hah? Saya mulai dari dasar.
Ya, walaupun ingat saya pernah jelasin, tapi ini saya tambah sampai detail. Bapak Ibu, Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, alam kita ini berlapis-lapis. Ini alam nyata. Namanya alam nasud, terlihat. Di balik alam nyata ada alam malakut, alam malaikat. Mana malaikat alam malakut itu? Alam malakut itu, alam malaikat itu di balik ruang kosong di depan kita ini. Ruang kosong di depan kita ini tersambung ke langit, ke ujung sana, tersambung ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan. Ya. Ruang kosong ini termasuk yang tidak dihancurkan Allah. Karena dia langsung bersandar kepada zat Allah. Allah punya sifat, Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit dan bumi. Allah itu pemberi cahaya langit dan bumi. Nah, sifat Allah, sifat cahaya mirip dengan sifat cahaya. Cahaya matahari ketika dia memantul, dia liputi semua, cahaya itu meliputi semua. Tetapi apa bedanya dengan Allah? Cahaya matahari tidak bisa menembus batu ini, tapi cahaya Allah, zat Allah itu bisa menembus. Maka di balik batu ini ada ruang kosong. Di balik ruang kosong itu ada Allah. Nah, alam malaikat, alam malakut, di mana alam malakut, alam malaikat itu? Di balik ruang kosong ini. Maka malaikat itu ada di kiri kita, ada di kanan kita. Maka Nabi SAW dalam hadis Muslim mengatakan, Inna lillahi malaikatun yatufuna fil ardi. Allah punya malaikat-malaikat yang bertawaf berkeliling di muka bumi. Yaltamisuna ahla zikir, mereka mencari majelis zikir. Fa idza wajadu, apabila mereka menemui majelis zikir seperti kita ini, qa'adu ma'hum, malaikat itu duduk bersama kita, bersama Bapak Ibu. Lihat malaikat qa'adu ma'hum, bisa lihat malaikat di sekitarnya. Qa'adu ma'hum, malaikat duduk di sekitar kita kiri kanan. Kemudian malaikat sebahagian naik ke atas, dia mengepalkan sayapnya sampai ke langit pertama. Halumu halumu ija hajatikum. Hadis Sahih Muslim. Mana mereka? Di balik ruang kosong ini, Pak. Nah, ini yang orang jarang-jarang tahu. Di balik ruang kosong ini. Jadi alam malakut itu meliputi alam bumi, alam langit, meliputi alam nyata. Nah, setelah alam malakut, alam jabarut, alam ruh. Ya, surga Firdaus tempatnya di Jabarut. Ruh-ruh suci para nabi, para rasul. Nah, mereka ada ruh Nabi Adam langit 1, ya, langit 2 ruh Nabi Idris 3, terus Nabi Isa, terus Nabi Musa sampai kepada Nabi Ibrahim. Nah, disebut di langit-langit itu. Nah, langit-langit itu termasuk bahagian dari di mananya, di alam jabarutnya, ketinggiannya. Ya. Nah, alam jabarut itu di balik ruang kosong ini juga, Pak, Bu, meliputi alam nyata, alam malakut. Maka Allah katakan kursi itu wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah itu seluas langit dan bumi. Ya kan? Ayat kursi. Mana kursi itu, Bapak Ibu? Kursi Allah itu mana? Yang seluas langit dan bumi. Di mana lagi kalau bukan di balik ruang kosong ini? Cuma dia disembunyikan Allah dari pandangan mata. Ya di balik ruang kosong ini, seluas langit dan bumi. Dan kata Nabi lagi, kursi itu dibanding aras seperti cincin diletakkan di tanah lapang. Kursi itu cincin, aras itu tanah lapang. Aras itu lebih luas dari kursi, dari langit dan bumi. Di mana dia aras itu? Ya di balik ruang kosong ini. Lalu Allah istawa alal as, meliputi aras. Di mana Allah? Di balik ruang kosong ini, zatnya. Nah, ini kandas kan. Maka ketika ada sahabat orang Yahudi nanya ke Nabi, "Ya Rasul, macam mana cara Allah mengabulkan doa kita, dengar doa kita?" Ente bilang
Nih, kalau kita doa nih, gimana cara dia ngabulkan? Ente sebut kalau kita doa dia diangkat naik ke langit. Nah, antara jarak bumi dengan langit 1000 tahun perjalanan. Naik kuda, naik onta. Langit satu dengan langit dua 500 tahun perjalanan. 2, 3, 500 tahun. Dan seterusnya sampai itu. Kapan nyampe doa ini sama Allah? Gimana dia mau dengarnya, mengabulkannya? Datang sahabat satu lagi bencana serius. Ya Rasul, ainallah. Sebenarnya Allah itu di mana ya Rasul? Nah, kalau tadi Rasul nanya budak hadis Sahih Bukhari kan? Ini dia nanya serius Rasul, lebih serius, bukan budak. Lebih tinggi makom sahabatnya. Ya Rasul, sebenarnya Allah itu di mana? Lalu turunlah ayat. Allah sendiri langsung yang menjawab, bukan Rasul lagi yang jawab. Wa idza sa'alaka ibadi anni, ketika hambaku bertanya tentang zatku, diriku, fa inni qarib, katakanlah aku dekat. Uji da'watad da'i dan ku kabulkan doa minta orang, langsung mendengar, orang dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat dari tulang leher. Jadi Bapak Ibu, Allah itu tidak berbentuk, tidak berupa, tidak berwarna. Ya, seperti udara tidak ada bentuknya, tidak ada rupa, tidak ada warna. Tetapi udara itu bersandar kepada zat Allah. Ruang kosong itu bersandar kepada zat Allah. Tapi udara bukan Allah, Allah bukan udara. Paham? Paham? Maka di dalam ayat lain disebut, ya, langit dan bumi ini Allah yang nahan. Dia tahan langit dan bumi, anzalata, supaya langit dan bumi tidak binasa, tidak hilang, tidak sirna. Coba lihat langit itu, nggak ada tiangnya. Siapa yang bisa menahan langit itu ribuan tahun, puluhan ribu tahun, kalau bukan zat Allah? Zatnya meliputi langit dan bumi Bapak Ibu, meliputi alam nyata, alam gaib. Karena itulah Allah itu Allahu Akbar. Allah itu lebih besar dari aras, lebih besar dari langit dan bumi, lebih besar dari segala-galanya, karena dia meliputi segala-galanya. Dan tidak ada makhluk yang bisa meliputi segala-galanya kecuali zat Allah. Paham? Ini ma'rifatul zat. Bagaimana bentuk rupa warnanya? Gak ada. Kalau Allah ingin menunjukkan bahagian, saya katakan, ini kandas lagi. Kalau Allah ingin menunjukkan bahagian dari zatnya, dia akan bertahwil, menempati tempat makhluknya. Kalau jin ingin menunjukkan dirinya di pandangan mata orang ramai, dalam pandangan mata kepala, maka jin masuk ke dalam jasmani manusia. Bergerakkannya badannya, baru kelihatan gerakan jin. Paham? Nah, kalau Allah ingin menunjukkan perbuatannya atau menunjukkan bagian dari zatnya, dia bisa memilih bentuk, bertahwil dalam bentuk alama yasha, dalam bentuk yang dia sukai. Maka dalam hadis Sahih Bukhari mengatakan, Nabi Muhammad SAW melihat Allah dalam bentuk yang sangat indah. Dalam hadis Bukhari lain mengatakan, aku melihat Allah dalam mimpiku dalam bentuk pemuda yang sangat tampan. Terserah. Bertajalli dia, bertahwil. Dia tunjukkan bagian dari zatnya. Ya. Bertahwil dia. Dalam hadis Sahih Bukhari lain dikatakan, nanti di hari kiamat orang-orang beriman berjumpa dengan Tuhannya kama ya'rifun. Allah itu bentuk yang orang-orang beriman mengenalinya, dan yang mengenalinya dan yang berbentuk itu dia katakan, hei orang beriman, ana rabbukum, aku adalah Tuhan kalian, kemari kalian semua. Orang beriman ngikut. Fayat tabi'un, maka orang beriman mengikut. Hadis Sahih Bukhari. Nah, ini namanya dalam ilmu ma'rifat bertahwil. Itu Allah. Wa jaa'a rabbukum,
Tuhanmu datang, wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adzina lahum. Tuhanmu datang bersab-sab dengan para malaikat. Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam. Tapi jangan Bapak pahami, terserah Allah bagaimana dia bertahwil, menunjukkan bagian dari zatnya. Tapi jangan Bapak Ibu pahami Allah itu seperti di langit numpuk seperti raja-raja langit film Sun Gokong. Bukan begitu. Lemahlah dia. Kalau dia kecil, dia itu maha besar, meliputi segala-galanya. Maka Al-Quran menyebut muhitum bikulli syai'. Dengan pemahaman ini enggak ada yang terbuang. Allah turun ke langit pertama, turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Maksudnya apa? Ya, Allah membuka hijab-hijabnya dari diri kita, sehingga kita merasakan Allah itu dekat. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ma'rifatuz zat. Maka nih ilmunya lagi. Kalau Bapak Ibu sholat, coba pandang ruang kosong. Pandang ruang kosong di depan kita ini, di antara sujud kita. Mata kita kan ke arah sujud kan? Tapi mata, hati dan mata kepala pandang ke ruang kosong. La ilaha illallah. Yakini Allah meliputi segala-galanya. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ruang kosong dipandang antara sujud. Pandang pakai mata hati, pandang pakai mata kepala. Satukan pandangan mata hati dengan mata kepala. Latih. Ya. Ini sholatnya orang yang ma'rifat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pandang ruang kosong. Karena di balik ruang kosong ini ada zat wajibul wujud, zat Allah yang tidak berbentuk, tidak berupa, tidak berwarna. Ruang kosong ini tidak dihancurkan Allah. Ketika bumi langit hancur binasa, ruang kosong tetap ada. Yang hancur ini lebur dia, bumi. Ruang kosong tetap ada. Kullu syai'in halik illa wajah. Semuanya binasa kecuali wajah Allah. Kandas kan? Nah, ini ma'rifat zat. Gak banyak orang yang tahu Pak ilmu ini. Bisa dihitung jari. Nanti kalau Bapak Ibu pandang ruang kosong ini, semakin lama semakin bersih hati, lagi kita sholat, ruang kosong ini kita pandang pakai mata hati, dia akan terang seperti cahaya. Seolah-olah kita sholat di ruangan cahaya. Nah, kita sudah masuk ke makom nurani namanya dalam tarekat. Nanti Allah tunjukkan, coba saja. Ini nyata. Maka ketika Abu Dzar ditanya, dia tanya Nabi, "Ya Rasul, waktu Isra Mi'raj, apakah engkau melihat Allah?" Apa kata Nabi? Sama Abu Dzar kata Nabi, "Aku melihat cahaya." Karena Allah itu dihijab cahaya. Tapi itu sudah dekat dengan Allah, dengan zat. Cahaya, Nur Muhammad. Jadi cahaya yang kita lihat terang benderang itu makom cahaya, makom nurani, makom Nur Muhammad dalam bahasa tarekat. Coba saja. Dan kalau ibu bapak melakukan ini, sholatnya nanti insya Allah sangat khusyuk, tenang, nikmat, nangis, semua di situ bergelora perasaan kita. Tapi dilatih pandang ruang kosong ini. Karena di balik ruang kosong ini ada zat Allah. Ada kelasnya. Ini saya contohkan. Ini ada kotak HP. Apa isinya? Apa isinya kotak HP ini? Kok? Coba lihat. Bisa nggak Bapak Ibu melihat ruang kosong di kotak ini? Lihat pakai mata hati. Kelihatan nggak ruang kosongnya? Kelihatan nggak kosongnya? Ruang kosongnya. Yang kosong itu bisa lihat nggak? Bisa. Kita bisa
bisa lihat yang kosong. Di balik yang kosong itu adalah Allah meliputi langit dan bumi. Maka ruang kosong ini tersambung. Jadi kalau bahasa guru saya, kenapa para nabi, wali-wali Allah itu tahu dia kejadian yang di sana? Masuklah ke ruang kosong nih. Masuk ke ruang kosong, leburkan diri kita. Ya mohon petunjuk Allah. Ruang kosong tersambung ke sana. Bisa ngambil informasi kemanapun. Karena tersambung ruang kosong ini, nggak ada putusnya. Itulah ilmunya. Kenapa Singgasana Ratu Balqis bisa diangkat oleh ahli ma'rifat dari negeri Sabah ke Palestina? Ana atikum qabla an ayyartadda ilaika tarafuk. Saya bisa mengangkatnya Sulaiman sebelum matamu berkedip. Ku antar Singgasana Ratu Balqis itu langsung ke kerajaan. Begitu dimakrifatkan, leburkan, masuk ke ruang kosong ini. Ya Allah, tampilkan di Baghdad, tampilkan di negeri Sabah. Langsung dimunculkan Allah sana, kayak hologram. Tapi lebur. Maka jasad Nabi Isa itu bisa hilang karena lebur. Lebur ke dalam ruang kosong, hilang, tak terlihat. Masuk jasad yang lain, digantikan Allah. Ternyata orang melihat orang lain. Orang-orang melihat yang lain mirip seperti Nabi Isa. Nah, ini kandas ini. Ini jarang orang tahu ilmu ini. Makanya disebut. Ya. Maka kalau di Gorontalo teman saya, itu ulama-ulama mursyid tarekat biasa Pak, Bu. Kalau menurut beliau namanya Pak Musli. Nah, nanti ulama tarekat itu kalau meninggal, habis dimandikan semua selesai mau dikubur, jasadnya hilang, nggak ada di keranda lagi. Biasa itu. Kenapa bisa hilang jasadnya? Ya ada ilmunya. Ada orang meninggal, jasadnya utuh, tidak hancur. Ini Hamzah, para syuhada, para nabi rasul. Ada orang meninggal, jasadnya utuh, tapi rambutnya memanjang, kukunya memanjang. Ini namanya ahli sihir. Kalau wali, wangi badannya, rambutnya pendek bersih. Kadang wangi. Itu ciri orang soleh. Kalau Fir'aun, kukunya memanjang, ya, rambutnya manjang, gondrong. Nah, kalau menurut salah satu guru saya begitu, membedakan mana yang jasadnya utuh karena jahat, mana yang jasadnya utuh karena dia kekasih Allah. Ada yang jasadnya hilang, Nabi Isa, sebagian mursyid ada juga yang hilang. Ya, macam-macam, itulah ilmu. Ada yang utuh, ada yang hilang, ada yang tak hilang. Ya. Semua ada ilmunya dan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita belajar ilmu ma'rifat itu sampai ke dalam-dalam, guru yang berani menjelaskan sampai ke makom hampir zat itu baru satu saya jumpai. Saya cari guru seperti ini udah puluhan tahun Pak, baru ketemu di Medan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya saya diajari begitu dan pengalamannya luar biasa. Dan beliau pernah mengalami apa yang saya katakan. Ketika beliau berzikir masuk ke ruang kosong, hilang badannya. Nah, dia berzikir di mana dia berzikir? Di Stabat, di Langkat. Babu Salam Langkat. Waktu itu dia katakan, dia mohonkan ke Allah, ya Allah, aku mau ke rumah. Langsung sampai di rumah jasadnya. Padahal tadi dia zikir di Babu Salam Langkat. Nah, tinggi sekali ilmunya. Kalau masalah perkara jin, udah masalah sepele lah. Jangankan jin, malaikat semua dengan izin Allah bisa terpandang kok. Jangankan beliau, saya sendiri waktu tawajuh kadang melihat, kalau kita ikut tarekat, ikut tawajuh, alam gaib itu alam yang biasa, nyata dalam pandangan hati kita. Bukan hal yang aneh. Oh, alam gaib itu di sini kok. Ruh kita ini gaib, ruh kita ini di alam ruh, kita nggak bisa lihat. Dia disambungkan ke jasmani saja. Makanya orang mati itu orang yang
diputuskan hubungan rohani dengan jasmaninya, itu mati. Orang mati itu bukan hancur badannya, hancur ruhnya, enggak. Orang mati itu putus hubungan roh dengan jasad, bercerai dia. Itu disebut mati. Apakah ruh kita mati? Enggak. Maka saya sering kadang-kadang kecewa dengan Salafi Wahabi ini karena mereka tidak ma'rifat, tidak kenal Allah, tapi merasa paling benar dengan pemahaman tekstual, pemahaman awamnya. Ya. Allah itu di langit, tidak itu dimaksudkan Rasul. Ya, Allah tidak benar sebenarnya Allah di atas aras pemahamannya. Tapi aras itu mana? Aras itu meliputi langit dan bumi. Di mana dia? Di balik ruang kosong ini. Ketika Allah bersemayam di atas aras, di balik ruang kosong ini aras, di balik ruang kosong ini zat Allah. Itu loh. Maka kalau udah makrifat sampai ke sana, orang yang mengatakan Allah di langit di atas aras, dia diam. Benar sampai di situ pemahamannya. Orang benar pada makomnya masing-masing. Di makom hakikat dia cara sholatnya begini, dia belum kenal Allah. Ini benar di makom hakikat. Di makom tarikat dia sholatnya begini, dia belum kenal sampai zat Allah. Benar di makom dia. Setiap orang benar itu di makomnya masing-masing. Karena sampai di situlah ilmunya. Tak bisa digapainya lebih tinggi. Nah, ibarat orang naik lihat Jakarta. Naik dia ke gedung tingkat 3. Dia lihat, oh Jakarta itu yang kelihatan cuma sebagian. Oh letak Jakarta itu sana, Jakarta sana. Benar, yang terlihat hanya sebagian. Naik ke puncak Monas, dia tahu semua. Orang makrifat tuh kayak di puncak Monas, dia tahu ini. Arah Bintaro sana, Masjid Villa Bintaro arah sana. Kalau Ciputat arah sana, kalau Ciledug sana. Kalau Jakarta Barat sana, tahu dia. Dia nampak semua. Nah, yang nampak semua itulah yang bertauhid. Wallahu muhitum bikulli syai'. Allah meliputi segala-galanya. Allah bisa menunjukkan bertahwil di Bukit Tursina. Ya Musa, kemarilah engkau. Ana rabbukum innani anallah. Aku adalah Allah. Gak mungkin Musa ngomong kepada Allah lompat-lompat di langit gini. Oh, Allah di langit sana. Ada aja. Tauhid aneh itu kan. Maka Allah itu meliputi Pak. Cuma dia bisa bertajalli di langit, di Bukit Tursina, di mana yang dia mau. Karena dia bisa meliputi segala-galanya. Nah, karena meliputi segala-galanya inilah maka Allah itu muhitum bikulli syai'in ilma. Ilmunya, sifatnya itu, sifat ilmunya itu juga mengetahui segala-galanya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang gugur di hitam gelap malam di hutan sana kecuali diketahui oleh Allah. Cuma dia mengetahui, wong dia meliputi segalanya. Tak ada yang terhijab dari Allah. Tapi dia tidak berbentuk, tidak berupa, tidak berwarna. Laisa kamitslihi syai'. Dia bisa dipandang pakai hati, pakai ruh, pakai rasa. La ilaha illallah. Dalam makom yang makrifat nanti kita itu sholat, tapi kita menyaksikan bahwa gerakan sholat itu bukan kita yang menggerakkan. Sadar kita hanya melihat, menyaksikan. Gerakan sholat itu yang menggerakkan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah lah yang menciptakan perbuatan, gerakan-gerakanmu dan apa yang kau lakukan. Allah yang menciptakan dirimu dan perbuatanmu. Kita bisa lihat dengan pandangan roh kita bahwa diri kita itu digerakkan oleh Allah Ta'ala. Kapan kita bisa diri kita tajalli afal Allah di diri kita? Apabila kita menghilangkan keakuan kita, apabila kita hilangkan ego, kita hilangkan keinginan hawa nafsu, kita kosongkan diri kita dari selain Allah, maka Allah yang menggerakkan diri kita. Itulah doa Nabi Muhammad. Wala takilni ila nafsi tarfata aini. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan serahkan diriku, ruhku kepada diriku,
tarfata aini, walaupun sesaat. Jangan kau buat aku berbuat atas keinginanku walaupun sesaat, tapi aku berbuat atas maumu ya Rabb. Kau yang menggerakkan badanku, jangan atas keinginanku. Wa tarfata aini, walaupun sesaat. Ini di dalam ilmu ma'rifat, Nabi itu selalu berada di maqam zat. Jadi perbuatan Nabi itu sama persis, mendekati 100% perbuatan Allah. Paham? Itu namanya. Maka ayat mengatakan wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Bukan kau yang memanah Muhammad, tapi akulah yang mana. Nabi enggak mau perbuatan dia itu atas keinginan dirinya, hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak berbuat atas keinginan hawanya, tapi yang diwahyukan kepadanya. Tajalli Allah itu di dalam diri Nabi Muhammad, sang kekasih. Ya. Maka Pak, Bu, kalau kita ikut tarekat, itu gurunya kalau lagi lagi tawajuh atau lagi menghadap, gurunya duduk gini. Seperti tajallijat. Maksudnya seperti Tuhan dia kelihatan. Kita mau salaman sama dia, grogi kita. Ada rasa grogi. Ya Allah. Kenapa? Dia hadir hati, dia hilangkan dirinya semua, sehingga seolah-olah yang mengendalikan dirinya hanya Allah. Maka dalam ilmu tarekat disebut guru itu adalah Tuhan yang tidak boleh dipertuhankan. Tapi Allah itu Tuhan guru, Tuhan kita. Allah itu Tuhan yang dipertuhankan. Guru itu Tuhan yang tidak boleh dipertuhankan. Yang dipertuhankan itu adalah Allah, karena Allah Tuhan guru dan Tuhan murid. Cuma kalau nggak paham, nggak mendalami, nggak ngerti, difitnah orang tarekat ini. Ya. Ada tarekat yang sesat, ada. Ibadahnya nggak jelas kemana. Tapi tidak semua tarekat itu sesat. Dan kalau jalan mengenali Allah paling sempurna, tidak ada yang paling sempurna dalam pengenalan kepada Allah kecuali orang tarekat. Kenapa? Karena mengenali Allah lewat ruh. Kalau kita nggak kenal dengan diri kita, ruh kita, bagaimana bisa kita kenal Allah? Yang paling kenal dengan Allah adalah ruh. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan dari ruhku. Ruh kita itu Tuhan kecil dalam diri kita. Ruh Rabbani namanya. Diri kita sebenarnya diri itu adalah Tuhan kecil, Allahnya Tuhan besarnya. Diri sebenarnya diri adalah sifat Allah yang dia ucapkan ke dalam diri kita. Malaikat sendiri pun tidak bisa mengetahui lubuk hati yang paling dalam yang ada di dalam hati manusia. Maka malaikat itu tidak bisa mencatat ibadah orang saum. Ibadah puasa itu gak bisa dicatat seberapa besar pahalanya. Kenapa? Karena yang bisa mengendalnya, membahasnya, memberi pahalanya hanya Allah. Kenapa? Karena puasa itu sangat berkaitan dengan hati ruhani. Gak bisa dicatat malaikat kalau sudah masuk ke dalam-dalamnya. Malaikat aja gak sanggup. Maka Jibril gak bisa naik langsung ke Allah waktu Mi'raj. Ya. Sidratul Muntaha. Sampai sini aja Muhammad, aku tidak dapat izin dari Allah untuk mendampingimu sampai akhir. Baik Jibril, Nabi Muhammad sendiri yang naik. Nah, itulah makom Nabi Muhammad, makom manusia sempurna. Ma'asyiral muslimin. Maka nanti orang-orang yang kenal dengan Allah, salatnya khusyuk. Itu kalau guru saya duduk begini Pak, 2 jam 3 jam tahan gak bergerak. Gini aja duduknya. Nah, murid banyak, 3 jam gak bergerak-gerak. Bayangkan apa gak khusyuk kali sholatnya Pak. Saya sendiri kalau sudah sholat, sudah masuk tarikat, ya Allah khusyuknya setengah mampus. Cuma merasakannya. Apalagi kalau sudah datang hati sudah khusyuknya ya Allah, gak berpaling kita dari Allah. Maka saya bilang tadi, Bapak Ibu masuk pun nanti ke makam cahaya, pandang ruang kosong ini. Pakai pandangan hati, mata hati pandang kemari ruang kosong, mata kepala pandang ke ruang kosong. Mata kita bisa melihat itu. Satukan pandangan hati dengan mata. Bismillahirrahmanirrahim. Semakin besar gemetar nangis kita. Hati kita mungkin hancur. Alhamdulillahirabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kadang-kadang dia terang bercahaya dalam pandangan mata hati kita. Terang. Itu sudah masuk di ruang cahaya itu namanya makom Nur Muhammad. Karena hati kita sudah mulai bersih, kita masuk ke makom nurani namanya. Sudah sampai situ aja. Ada yang lebih tinggi mendekati makom zat? Ada. Tapi saya enggak ajarkan, enggak saya sampaikan. Sampai situ aja dulu sudah cukup bagus. Ya, karena orang-orang yang tak bertarikat sampai situ saja bisanya. Yang bisa diajarkan. Kalau di atas itu ada lagi. Cuma nanti kalau enggak tahu. Nanti kalau disampaikan ada. Ya. Nah, begitulah cara beribadah dekati Allah. Corona ini Bapak Ibu, salah satu hikmahnya karena manusia ini banyak yang enggak percaya sama Allah yang Maha Gaib. Dalam pandangan saya, maka ditimpakanlah manusia ini dengan musibah gaib. Apa itu gaib? Corona, virus gaib enggak terlihat mata. Munculnya di mana? Munculnya di tempat orang yang tak mengakui Tuhan, ateis. Supaya manusia percaya kepada yang gaib. Ditarik Allah itu iman manusia itu. Supaya kembali kepada yang Maha Gaib. Ya. Oh, yang gaib itu dekat kok sama kita. Malaikat dekat, kiri kanan kita malaikat, di atas ini malaikat. Dari mana kita tahu malaikat? Dari Nabi. Kalau Bapak Ibu bisa pandang juga, insya Allah terbuka hijab kelihatan. Saya tawajuh begitu, sering. Kadang lihat para wali, lihat guru, ditampakkan Allah. Kalau pingin saya nggak bisa, Allah yang tampakkan sendiri. Jadi alam gaib itu ya seperti alam nyata, biasa bagi orang-orang yang terikat. Tapi bagi Salafi Wahabi, alam gaib itu alam aneh, kayak alam hantu. Nanti mursyid ziarah kubur, dianggap nyembah kubur, goblok. Mursyid itu kenal dengan Allah. Maafnya mursyid itu bisa lihat ruh orang soleh yang di atas kuburnya itu. Kok mana dalilnya? Dia di situ kan di sisi Allah. Di sisi Allah mana? Ya di balik ruang kosong ini. Allah di balik ruang kosong ini. Allah yang tampakkan. Maka Salman Al-Farisi, coba lihat di kitab Ibnu Qayyim. Lihat silsilah tarikan Naqsabandi. Salman Al-Farisi itu adalah Syekh Naqsabandiyah. Syekh Abdul Rokan Medan. Terus Bahuddin Naqsabandi, terus Ja'far Shadiq, Imam Ja'far, terus Abul Qasim bin Abu Bakar, anak Abu Bakar, terus Salman Al-Farisi, terus Abu Bakar. Salman Al-Farisi itu mursyid tarikat Naqsabandi yang ketiga setelah Nabi Abu Bakar, baru Salman Al-Farisi. Apa dia katakan di kitab Ibnu Qayyim? Ruh orang soleh itu kalau meninggal sholat di kuburnya dan dia bisa pergi kemanapun dia mau dengan izin Allah. Itulah fasilitas inda rabbihim yurzaqun. Di sisi Allah mendapat rezeki. Nah, mursyid tarikat itu kenapa suka ziarah kubur, mendoakan wali yang sudah meninggal? Ya karena dia bisa lihat diperlihatkan Allah itu. Terang sekali, dia merasa indah dengan itu. Doakan sama Allah, kirim Fatihah, bacakan tasbih, bacakan ini. Ya dapat berkah lah kita. Ini saya kandaskan lagi. Begitu kita berdoa di kuburan itu, wali yang kita doakan tadi di sini dia. Ya Allah, aku mohon ini, dibantunya. Amin ya Allah. Kabulkan permintaan ini yang menziarahi oleh Allah. Diaminkan oleh para wali. Kandas saya sampaikan supaya tidak salah paham. Percaya tidak percaya silahkan. Tapi kalau ibu masuk tarikat pasti percaya. Saya mohon maaf, saya terus terang ini saya kandaskan lagi. Saya sendiri, anak saya berdoa di rumah ketika kita kena musibah, hadir itu ruh Syekh Abdul Rokan di sebelah anak saya. Ada yang bisa melihat ruh, saya nggak bisa lihat. Dia bilang hadir, itu Syekh. Kenapa begitu? Apa maksudnya? Dia bantu mengaminkan doa anak itu. Oh itu pakai jin apa jin? Silakan masuk jin ke lingkaran tawajuh. Masukkan orang yang masuk jin lingkaran tawajuh. Tahan nggak jin? Orang bisa lihat jin, bisa bedain mana ruh, mana jin, mana. Ini Salafi Wahabi suka memimpin orang tarikat. Karena mereka kalau bahasa saya sangat bodoh alam gaib.
Orang ziarah dianggap nyembah kubur. Saya bilang, kemanapun orang makrifat itu sholat, pasti nyembah Allah. Mau sholatnya di atas kuburan, mau di sisi kuburan seperti kuburan Nabi sebelahnya di sisinya ini Raudah, mau sholatnya di masjid, mau sholatnya di depan Ka'bah, di depan batu, di depan kayu, mau sholatnya di depan Hajar Aswad, di depan batu hitam, tetap nyembah Allah. Ini sholat di dekat kuburan, dianggap nyembah kubur. Ya sholat di depan Hajar Aswad, kok nggak dianggap nyembah batu Aswad? Sholat itu kan bukan cara nyembah makhluk. Sholat itu cara nyembah Allah, bukan cara nyembah kubur. Mana ada sholat diajarkan Nabi cara nyembah kubur, sholatlah kalian. Mana ada? Yang ditakutkan Nabi, orang awam nggak paham. Jangan kalian jadikan kuburan orang-orang soleh, para wali itu sebagai masjid. Nabi takut orang awam yang nggak ngerti. Nah, maka saya kasih tahu ilmunya, ma'rifatnya, biar paham langsung. Ya, coba lihat Syekh Danu. Ini saya bongkar sedikit. Ustadz Danu itu, kenapa dia baca ayat kursi langsung menggelupur orang kemasukan jin? Coba suruh Ustadz Jawad misalnya, Ustadz Khalid Basamalah baca ayat kursi, gelupur tak langsung? Nggak gelupur. Wong dia cara bacanya saja salah. Yang satu nggak pakai ruh, nggak pakai kekuatan rohani. Yang satu pakai kekuatan rohani. Beda. Ini nggak dipahami orang yang tidak belajar. Maka lagi-lagi saya katakan, kalau kita nggak belajar, ya nggak tahu. Dalilnya aja, kitab Ruh Ibnu Qayyim mereka buang. Di situ banyak riwayat tentang ruh, dalil-dalil, perkataan sahabat, perkataan tabi'in, perkataan ulama-ulama salaf, tapi nggak dipakai sama mereka karena dianggap nggak sahih. Menurut ukuran ilmu hadis, menurut mereka, ya, menurut ilmu ruhani itu banyak yang benar. Ya. Mereka hanya ambil yang soe-soenya aja, pokok-pokoknya aja. Ya rincinya dibuang. Akhirnya menyesatkan orang yang pengetahuannya rinci. Padahal pengetahuan mereka sesederhana itu. Di Sahih Bukhari ada jelas, apabila kamu mendengar ayat berkuku, maka dia lihat malaikat, mintalah rahmat kepada Allah. Ayam saja bisa lihat malaikat, masa wali Allah nggak bisa diperlihatkan Allah kepada malaikat? Gimana sih otak ente itu? Lebih tinggi rasanya makom ruhani ayam dari wali. Walaupun terbuka hijab bukan tanda kita mau lihat. Enggak. Itu hanya Allah menunjukkan bahwa alam ruh, alam malaikat itu nyata. Ibu bapak kalau mau lihat alam ruh, alam nyata itu nyata, masuk ke dunia mimpi. Ketika kita mimpi, apa yang tak terlihat waktu mimpi? Waktu mimpi bisa lihat ruh orang tua kita. Waktu mimpi bisa lihat malaikat, ya kan? Waktu mimpi itu kita melihat pakai apa? Mata kepala atau pakai ruh? Lihatnya pakai ruh. Ya kalau kita sudah kenal dengan ruh kita, bisa mengeluarkan ruh kita, sukma kita. Nah, dalam bahasa Jawa kan gitu. Kita lihatlah semua. Maka orang tarikat itu bisa mati. Seperti mati, pucat mukanya. Hadir hati ke Allah, diserahkannya ruhnya ke Allah. Seperti mati. Pucat kayak mati, tak berdarah mukanya. Berdikir. Kalau kita mau masuk ke makom zat, ya begitu. Kita harus matikan diri kita. Mutu qabla an tamutu. Matikan dirimu sebelum kau mati benaran. Matikan. Hilangkan kemauan, keinginan diri kita. Yang ada hanya Allah. Rasakan bahwa kita diliputi Allah Subhanahu wa taala. Muhitu bi kulli syai'. Mati. Tak ada keinginan apa-apa. Nah, inilah ilmu ma'rifat yang saya peroleh dari dunia tarekat Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Dan insya Allah ilmu yang saya sampaikan ini bisa kita buktikan di dunia nyata. Tak ada yang bohong. Ya, tak ada bohong. Dalilnya pun ada dalam Al-Quran hadis. Hanya saja orang-orang yang tidak mendalami yang menepis dalil-dalil itu. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya.